wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat qaimin qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang. Sehingga kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah di dalam majelis yang insya Allah berkah ini dan insya Allah menjadi sababiyah untuk bisa mengantarkan kita meraih husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis Arba'in Nawawi pada pertemuan pagi hari ini membahas hadis urutan yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhumah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhumah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Artinya sahabat Umar yang kemudian menjadi perantara atau sumber kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putranya yang bernama Abdullah. Ini menyampaikan kepada kita semuanya apa yang didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya mendengar tanpa perantara, jadi langsung. Ya, sebagaimana pagi hari ini kita kajian di Masjid Al-Islah, bahwa apa yang saya ucapkan sampean dengarkan, nah itulah yang disebut dengan sami'tu. Jadi bukan sami'tu melalui radio atau melalui YouTube, enggak. Karena zaman itu belum ada alat komunikasi yang digunakan dalam hal seperti ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya tentu kita semuanya sudah tahu bahwa rukun Islam itu yang pertama syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat yaitu mengerjakan haji. Dan yang kelima menunaikan ibadah puasa. Ini berdasarkan sumber hadis yang kita baca. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, secara urut-urutannya sepertinya ada yang kurang pas. Ya, kalau kita dengar tadi hadisnya, terjemahannya seperti itu. Kan tadi disebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait. Baru kemudian wa saumu Ramadan. Yang kelima puasa di bulan Ramadan. Pasti ada yang bertanya, kok beda ya dari biasanya. Biasanya itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, baru haji. Nah ini kok beda ya? Cocok Ustadz anyar nih. Jadi ini bukan masalah Ustadz anyar apapun, gak anyar gitu ya. Memang begini riwayatnya. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini bersumber dari siapa? Bukhari dan Muslim. Masa diragukan? Bukhari wa Muslim. Ya, sebagai pengumpul hadis-hadis yang sahih. Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Ya, sama-sama menduduki kedudukan yang tinggi dalam hal yaitu pengumpulan hadis-hadis yang sahih. Walaupun secara metodologi Imam Muslim itu lebih mudah untuk dapat diterima, terutama hadis-hadis yang dikumpulkan yang kemudian disampaikan kepada kita semua. Karena memang metodenya berbeda. Ya. Nah, dalam mengumpulkan hadis Imam Muslim itu mengumpulkan hadis-hadis itu tertibnya itu tematik. Tertibnya itu tematik. Misalnya hadis-hadis tentang toharoh, dia dikumpulkan jadi satu. Hadis-hadis tentang sholat dikumpulkan jadi satu. Nah begitu dia. Nah gurunya Imam Bukhari itu beda, gak begitu dia. Pokoknya ditulis saja hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Maka secara akademisi orang banyak menggunakan Imam Muslim, Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Tapi secara kajian ya itu lebih mendalam ketika kita membahas daripada Sahih Al-Bukhari. Ya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pasti seperti itu, ya. Ya apalagi manusia ini kan nggak ada yang sempurna kecuali Nabi. Itu pun karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di hadis yang kita dengarkan ini, urutan haji berada pada urutan keempat, sedangkan puasa pada urutan kelima.
Artinya bahwa redaksi hadis ini menyebutkan secara urutannya begitu dan tidak ada masalah, ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan ketika ini kok beda ya, nggak seperti yang saya dengar. Ya karena yang kita dengar itu memang adalah redaksi hadis yang sumbernya bukan dari Bukhari dan Muslim. Ya, itu nanti bisa dilihat di kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, itu juga di situ disebutkan tentang hadis rukun Islam ini. Nah, di situ kemudian disebutkan bahwasanya urutan puasa berada pada urutan yang keempat, kemudian haji pada urutan yang kelima. Itu setelah ditetapkan bahwa syariat haji itu ditetapkan pada tahun 6 Hijriah. Nah, jadi nanti ada 2 redaksi hadis. Ya. Maka kedua hadis yang kalau secara makna tidak ada yang bertentangan, hanya secara urut-urutannya saja yang berbeda. Nah, terus bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Ya, secara hukum tidak ada yang berbeda. Hanya saja secara urutan di sini itu berbeda. Beda ketika ada hadis dari Rasulullah ya yang artinya itu Rasulullah melarang sahabat menulis selain Al-Quran dengan hadis Rasulullah yang membolehkan sahabat menulis selain Al-Quran. Ini beda. Konteksnya beda. Tidak sama dengan ini. Ini kan hanya urut-urutan saja. Kalau larangan Nabi tidak boleh menulis selain Al-Quran dengan bolehnya sahabat menulis selain Al-Quran, ini kan konteksnya beda. Ya, maka di sini harus cermat dalam apa? Dalam menilai, dalam mengkaji. Maka harus tolabul ilmi. Jadi enggak kemudian nanti asal-asalan, ujuk-ujuk menyimpulkan padahal belum tahu masalahnya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Apalagi hanya sekedar informasi lewat, dicomot, belum lagi nanti dipotong-potong ya. Wah, ini yang bahaya ini dalam Islam ini. Jangan kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Harus komprehensif. Ya, harus dengan ilmu. Ya. Sebagaimana kalau ilmu Al-Qur'an itu punya ilmu namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu sendiri masih banyak lagi di dalamnya. Ada kajian tentang asbabun nuzul, ya. Ada kajian tentang am wal khas. Ada kajian tentang mutlak wal muqayyad dan lain sebagainya. Munasabatul ayat dan seterusnya. Okay. Ini sama juga dengan hadis. Hadis juga begitu. Ada ilmunya memahami hadis itu. Sehingga perlu belajar namanya mustalahul hadis atau ilmu-ilmu hadis. Nah, dalam kajiannya, dalam pembahasannya di situ ada pembahasan tentang sanad. Ya. Ada pembahasan tentang matan. Maka hadis dibagi menjadi 2. Ada hadis diroyah dan ada hadis riwayah. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Dan itu wajib itu. Karena Rasulullah berkata tolabul ilmi faridoh. Ya, faridoh. Terutama kewajiban daripada kita menuntut ilmu ini adalah ilmu yang dapat menyambungkan kita dengan Sang Pencipta. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay.
Nah kalau berkaitan dengan kajian-kajian ilmu, keahlian dan seterusnya, mungkin ada perbedaan pendapat ulama, ya, bahwa tidak semuanya harus menjadi insinyur, gitu ya, tidak harus semuanya menjadi koki, ya, tidak harus semuanya menjadi pilot dan lain sebagainya. Tapi yang pasti agama tidak boleh ditinggalkan. Baik. Jadi ini menunjukkan tentang urutan saja, ya, bukan secara hukum. Tapi kalau secara hukum, maka redaksi hadis yang digunakan adalah riwayat lain, bukan dari Bukhari dan Muslim, ya. Karena di riwayat lain itu disebutkan syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa shaumu ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Baik. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis ini, ya. Ini kan singkat sebenarnya hadis ini. Tapi kalau kita jabarkan satu persatu, sehari kayaknya nggak habis ini, ya. Karena dalamnya hadis ini. Apalagi ini dasar utama, ya, dasar utama bagi setiap manusia. Di sini sumbernya, ya, di sini sumbernya. Bahwa hadis ini selain menempati urutan pertama yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, karena ini berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan syariat, ya kan? Serta berhubungan dengan akhlak, karena itu akan melahirkan akhlak, ya. Maka di dalam beberapa syarah, ya, di dalam beberapa kitab-kitab yang menjelaskan sebagaimana hadis ini kan disusun oleh Imam Nawawi, ya. Maka hadis ini juga disebut dengan Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Itu, ya. Nah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini kemudian disyarah, dijelaskan. Ya memang kita harus kepada sumbernya, ya kan? Apa makna hadis ini? Ya paling tidak dari sumber itu kita sedikit akan mendapatkan kajian ilmu ataupun makna lah, seperti itu. Jadi tidak kemudian disarah sendiri, enggak, ya. Ya boleh mensarah sendiri, boleh, yang penting tidak keluar dari syarat-syarat sebagai orang yang boleh memaknai apa itu ayat ataupun hadis. Artinya punya ilmu, boleh, enggak apa-apa. Jadi dengan pendapatnya sendiri boleh, nggak ada masalah. Nah, cuma nggak boleh asal-asalan, maksudnya begitu. Ya. Jadi beliau menyebutkan di dalam syarah hadis yang ketiga ini bahwa siapa yang mendatangkan kelimah-limahnya syarat ini, maka sempurnalah keislamannya, ya. Itu yang beliau sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bahwa dengan 5 rukun yang ada ini maka sempurnalah keislaman seseorang. Tapi jangan disimpulkan dulu. Jangan disimpulkan dulu. Ntar disimpulkan, Pak, si fulan mati belum haji, gimana Islamnya? Ya. Nanti kalau ujuk-ujuk belum selesai kajian udah disimpulkan.
Nanti gagal paham nanti. Ya, gagal paham. Artinya antara satu rukun dengan rukun yang lain ini saling berkaitan. Ya. Bahkan kalau secara redaksi ini kan, kalau kita lihat ini bunyal Islam. Bunia itu kan fiil majhul. Ya. Artinya dia bukan kalimat aktif. Ya, tapi kalimat interaktif. Jadi bunia artinya kalau secara bahasa itu bukan berdiri. Kalau berdiri kan bana, mendirikan. Ini didirikan. Islam itu didirikan. Tapi kan terjemahnya bukan Islam itu didirikan, tetapi berdiri. Ya, di atas 5 perkara, 5 pilar. Ya. Di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Sehingga maknal bina di dalam hadis ini, makna bangunan di dalam hadis ini, ya, yang tidak lepas dari 5 pilar itu, inilah yang disebut binaul ma'nawi. Artinya secara fisik tidak nampak, ya, tetapi pengaruhnya lebih dahsyat. Nah, sehingga ini dikiaskan dengan bangunan yang nyata secara materi, maka kemudian bisa kita analogi, bisa kita umpamakan bahwa 2 kalimat syahadat pada sebuah bangunan itu adalah pondasinya. Ya. Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi sebuah bangunan. Kita kalau mendirikan bangunan, apa dulu yang harus dilakukan? Pondasi. Yang kedua, apa tadi? Sholat, ya. Nah, sholat kalau dalam sebuah bangunan itu dia sebagai apa? Pilar, tiang-tiang. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi as-salatu imaduddin. Imadun, imad itu tiang. Ya. Tiang-tiangnya bangunan. Bayangkan ini al-Islah ini kalau nggak ada 4 tiang ini, ya, ini nggak akan berdiri nih kubahnya nih, ya. Ini kan ada 4 tiang ini kubahnya berdiri. Bahkan bangunan secara keseluruhan ini tidak akan berdiri sebagaimana kita lihat itu tanpa adanya tiang. Maka sholat yang disebut dengan tiangnya agama, ya, oleh Rasulullah disebutkan di sini, faman aqomaha faqad aqomad din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Kan sama, bangunan ini kalau nggak ada pilarnya, nggak bakal ada bangunan kelihatan secara fisik. Ya, seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan, saling membutuhkan. Ya, bahkan pilar ini nyambung dengan pondasinya. Dicor itu. Pilar-pilar yang ada itu. Apa nyempal sendiri-sendiri? Enggak kan? Enggak. Enggak nyempal sendiri-sendiri, nyambung. Pondasi dengan pilar nyambung. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Setelah sholat, zakat, ya. Syahadat, sholat, yang ketiga zakat.
Nah zakat ini kalau diumpamakan bangunan itu apa dia? Sebagai apa? Keluar masuknya udara. Apa itu? Ventilasi. Apa sanitasi? Ya wis apalah pokoknya. Ya pintu, jendela. Butuh nggak rumah, jendela dan pintu itu? Butuh. Ya kan? Untuk sirkulasi udara. Subhanallah. Ya. Jadi supaya ruangan ini tidak pengap. Ya, ini tertutup tidak pengap karena ada apa? Ada AC. Coba nggak ada AC, pengap. Mungkin juga panas, semuanya kipas-kipas ya. Nah, ini kan sejuk seperti di Masjid Nabawi ya. Anggap aja lah di Masjid Nabawi. Ya kan? Nah, kalau diniati kan dapat pahala ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau diumpamakan sebagaimana bangunan ini ya itu apa namanya? Pintu, jendela, itulah zakat itu. Ya. Dan luar biasa ya, zakat itu luar biasa. Maksudnya luar biasa itu ya karena menjadi kebutuhan siapapun. Ya, menjadi kebutuhan siapapun, ya termasuk kebutuhan untuk kita semua. Kalau Rasulullah mengumpamakan orang yang zakat itu apa? Seperti orang yang menimbah sumur, air sumur. Ya. Nah, karena zakat ini kadang-kadang kalau salah faham juga ini dikira pemborosan, bahkan sesuatu yang merugikan secara materi. Padahal kalau kita kaji secara dalam bahwa zakat ini luar biasa, ya. Zakat artinya tumbuh, ya. Jadi selain berarti suci, bersih, ya. Berarti juga tumbuh, berarti juga berkah, berarti juga apa ya? Ya positif lah artinya. Intinya itu positif. Ya. Nah, sehingga diumpamakan oleh Nabi orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu seperti orang yang mengambil air sumur, menimba sumur. Ya mungkin bahasa lebih kenaknya lagi nguras banyu sumur lah. Nek ngambil tok kan mungkin sik titik, tapi nek nguras itu kan dintekno. Nah coba perhatikan sumur yang dikuras ya selama ini pernah nggak sumur itu kemudian habis airnya? Ya, kecuali tandon loh ya, nek tandon duduk sumur, ya tandon itu bukan sumur, tandon itu kan tempat untuk mengumpulkan air. Nah ketika diambil ya habis. Ini kita bicara zakat. Yang oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwa menunaikan zakat infak sodako itu seperti orang menguras sumur. Ada dua falsafah di situ. Ya, satu, ketika air sumur itu dikuras, diambil sebanyak-banyaknya, satu, airnya tidak habis. Benar kan? Ya benar. Airnya tidak habis. Kenapa? Sumbernya semakin kencang. Dia mengeluarkan air itu. Sumbernya semakin kencang. Itu yang pertama. Artinya dipastikan bahwa tidak habis namanya air sumur itu. Nah yang kedua, apa? Yang kedua secara kualitas air sumur
yang dikuras, yang diambil, yang apa istilahnya itu, pokoknya ditimbai, itu semakin berkualitas secara sumber. Beda dengan sumur yang didiamkan selama 1 bulan sampai 1 tahun. Gimana airnya? Apa? Lah, banger. Nah, keruh. Ya kan? Lah itulah harta kita. Ketika tidak dizakati. Itulah ibarat bangunan yang tidak ada pintu dan jendelanya. Pengap. Ya kan? Kira-kira nek pengap itu ya apa itu? Gambaran wong pengap itu ya apa? Kan gak bagus. Ya, gak bagus. Stylenya itu gak bagus. Nah, itulah Islam, luar biasa. Ya. Rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, apa tadi? Puasa. Ya. Nah, puasa. Kalau puasa, kalau kita ibaratkan bangunan, dia sebagai apa? Dinding. Ya, dinding. Ini dinding ini. Ya, tadi ada jendela. Pertama ada pondasi, kedua ada pilar, dan itu nyambung ya. Pondasi dengan pilar pastikan nyambung, nggak terpisah. Ya. Kemudian ada dipasang apa? Kusen jendela, kusen pintu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan dinding, tembok. Maka puasa itu disebutkan Nabi sebagai perisai. Asyamu junnatun. Bahwa puasa adalah benteng. Coba apa fungsinya benteng? Bangunan ini fungsinya apa? Bangunan ini punya fungsi. Bukan hanya rumah ibadah ini. Ya. Tapi paling tidak bahwa bangunan ini dapat menyelamatkan diri kita. Ya. Menyelamatkan diri kita. Dapat mengamankan diri kita. Ya. Ya. Ya, memang ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat, Pak. Riwayat yang pertama yang kita bahas di dalam hadis ini, urutan rukun Islam yang keempat itu haji. Ya. Nah, riwayat yang kedua yang saya sebutkan bahwa rukun Islam yang keempat itu adalah puasa. Saya membacakan di dalam hadis ini menyebutkan sebagaimana yang tertulis, tetapi dalam mensyarah, dalam menyampaikan sedikit penjelasannya, saya menggunakan riwayat yang kedua. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Yang pasti saya ingin nyambung, ya nyambung, karena ini secara bangunan. Karena nanti rukun yang kelima itu haji. Nah, haji ini adalah atap. Ya, atap. Kan nggak mungkin itu bangunan itu akan sempurna kalau tidak ada atapnya. Tapi sebelum ke situ kita sempurnakan dulu rukun yang kelima, yaitu puasa. Jadi puasa ini kan dinding, tembok. Ya. Jadi kalau yang kita jalani ini puasa itu adalah apa? Imsak. Ya, as-saumu lughatan al-imsaku. Artinya menahan diri. Maka puasa itu punya fungsi, punya manfaat, punya tujuan. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk melindungi. Sebagaimana tadi Rasul dalam sabdanya mengatakan asyamu junnatun tastajinnu biha minan nar. Jadi kalau puasa itu diumpamakan sebagai benteng,
Maka benteng itu punya fungsi, punya manfaat melindungi siapa yang ada di dalamnya. Dari apa? Ya dari serangan musuh, dari serangan binatang buas, dari cuaca yang ekstrim dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu bangunan secara fisik. Nah, bangunan secara hukum, maknawinya sebagaimana puasa sama. Ya. Kalau jasad kita ini membutuhkan konsumsi materi, makan, minum, nah itu kebutuhannya jasad. Tapi hati, ruh, ini juga membutuhkan konsumsi. Sebagaimana konsumsi agama. Maka maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala ini 5. Ya, 5. Yang pertama hibdun nafas, menjaga jiwa. Jadi kalau ada yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini bahwa jiwa kita ini terganggu, itu harus segera muhasabah itu. Ada yang nggak beres, kenapa? Tidak sesuai dengan tujuan syariat. Padahal tujuan syariat ini untuk menyelamatkan jiwa. Yang pertama. Yang kedua, hifdzul mal. Termasuk tujuan syariat adalah apa? Menjaga mal, menjaga harta. Artinya jangan sampai terganggu harta-harta kita ini, apalagi ada yang mengganggunya. Ya dalam artian mengganggunya itu ya dicurinya, dirampoknya, ataupun apa istilahnya yang lain itu. Ya. Ya kalau secara ekonomi terganggu ya berarti ada masalah. Yang kedua. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga nasab, menjaga keturunan. Maka turunan daripada maqasidus syariah yang ketiga ini Allah syariatkan yang namanya menikah. Jadi nggak asal kawin. Nih asal kawin kan hewan. Tapi kalau manusia punya syariat sebelum kawin, apa itu? Menikah. Kira-kira beda tipis ya? Kawin dengan nikah. Beda tipis ya? Enggak lah, beda jauh Pak. Bukan beda tipis Pak. Beda jauh itu. Jadi kalau kawin itu hewan Pak. Ya. Tapi kalau menikah ini manusia yang mendapat syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di situ disebutkan tujuan dari nikah ini litaskunu ilayah, supaya mendapatkan sakinah. Nah, makanya ketika hidup kita ini enggak tentram, ya ada teror dari sebelah kanan, sebelah kiri, berarti ada yang enggak benar. Jadi itu harus kita apa? Harus kita benahi. Ya minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda min nafsi. Mulai dari diri kamu sendiri. Jadi enggak usah terlalu sibuk dengan urusan orang. Kita aja belum tentu benar. Ya. Itu yang ketiga, hibdun apa tadi? Nasal, keturunan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu hibdul akli, nah, menjaga akal. Artinya akal ini kan nikmat. Jadi dia secara nikmat ini harus disyukuri. Nah di antara syukur kita terhadap nikmat akal ini kita gunakan tolabul ilmi. Jadi orang yang datang ke sini tolabul ilmi itu betul-betul bersyukur itu dalam rangka menyelamatkan apa? Akalnya, menjaga akalnya. Jadi jangan sampai akal kita ini terkontaminasi dengan faham-faham yang radikal, yang faham-faham ekstrim. Boleh nggak sih? Faham-faham radikal ekstrim itu jelas nggak boleh lah. Ya, dulu sebelum Covid itu kan ada
apa istilahnya, bom pengantin, bom, subhanallah, apapun namanya itu, nggak ada yang benar itu. Kenapa? Bertentangan dengan tujuan syariat, menjaga jiwa. Ya, saya nggak tahu juga. Yang pasti mungkin mereka dibayar gitu. Ya Pak Naim ya. Koyokannya dibayar. Ya Allah alam nggak tahu lah ya. Tapi kalau kita paham Islam yang secara seluruh, secara menyeluruh, nggak mungkin pemahaman kita seperti itu, nggak mungkin. Ya, merelakan untuk menjadi apa istilah pengantin, ya, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Itu sudah nggak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu hifdzud din, menjaga agama. Ya. Dan insya Allah melalui kajian ini bagian dari kita menjaga agama kita. Ya, baik kita lakukan secara parsial, individu, ataupun kita ya lakukan secara berjamaah. Oh, sholat itu juga begitu kok. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Kan seperti itu. Ya. Oke, itu saya kira yang keempat, yang terakhir yaitu ibadah haji. Ya, ibadah haji ini kalau kita umpamakan sebuah bangunan itu ya atap. Ya, atap. Ya, atap itu ya kalau bangunan gak ada atapnya kan ya masih belum sempurna. Jadi kalau ini hujan kan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau angin ribut datang dia masuk, kan gitu kan. Nah, maka 5 pilar ini antara satu dengan yang lain berhubungan, ya, melekat menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Walau dalam maknanya, ya, dalam penjabarannya bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Ya, betul kan? Surat Ali Imran yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tatoa. Jadi wajibnya haji itu karena istitoah, karena syarat mampu, ya, syarat mampu. Udah sampai situ aja, saya tidak terlalu memperpanjang penjelasan. Yang pasti yang mampu silakan, ya, tunaikan haji itu. Ya dengan cara apa? Ya yang pasti dengan cara bayar lah. Mana ada dengan cara tidak bayar? Enggak ada haji gratis itu ya. Haji itu kan yang pasti kan ada 3 ya. Yang pertama haji nisab, itu berarti bayar. Nisabe piro? Jadi kalau nisabnya itu porsi 25 juta, tapi masih nunggu 35 tahun ya. Lama banget ya 35 tahun ya. Ya, sehingga saya ini mencoba konsep-konsep yang baru dengan maksud dan tujuan mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara, ya. Ya terutama yang niat untuk haji ya. Biar bisa segera berangkat, tidak lama menunggu sampai 35 tahun ya. Saya punya konsep itu ya, silakan nanti di luar saja, enggak di majelis ini ya kita bahasnya ini ya, beda soalnya kajiannya ya. Jadi saya punya konsep tersendiri dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang kita ini harus berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi itu haji apa? Nisab. Nah ada lagi yang kedua namanya haji nasab ya. Nasab itu maksudnya keturunan, ya, saudara, ya, sanak famili. Artinya kalau saudara kita, sanak famili kita ini ada orang yang hebat, anggap aja menjadi bupati dan lain sebagainya, itu biasanya setiap tahun dapat jatah. Ya ini walaupun ya mohon maaf Pak Bupati ya,
Bukan membuka kartu ini, bukan, tapi semuanya udah tahu kok. Nah itu bisa saja diberikan kepada saudaranya. Wis, kamu haji yo, ini namanya haji nasab. Ya, yang nggak punya uang tuh bisa mengandalkan orang lain, termasuk dari saudara-saudaranya. Nah yang ketiga adalah haji nasib. Ngenteni nasib, be oleh undian. Dan ini kayaknya menarik ini, kalau kajian ini kemudian nanti ada undian umroh, ya. Sing engko oleh undian berangkat umroh gratis. Itu namanya umroh nasib. Ya. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Haji. Oke. Kita tarik lagi ke belakang sebelum haji puasa. Puasa sama. Puasa ini wajib bagi setiap muslim. Mukallaf ya, yang sudah kena hukum taklif. Dan wajibnya puasa ini kan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tahun 2 Hijriah bersamaan dengan sholat syariatnya itu. Ya. Jadi tahun 2 Hijriah ditetapkan kewajiban sholat 5 waktu serta kewajiban puasa Ramadan. Karena sebelum Ramadan ada puasa Daud. Ya, ada kan puasa Daud kan? Nah, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud dan seterusnya. Ya kan? Mari kita lihat ayat ini yang kemudian disusul dengan ayat ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan itu terdiri dari bilangan, hitungan, yaitu genap 1 bulan. Nah genap 1 bulan ini kan sudah diterangkan Nabi. Nabi menerangkannya begini, 1, 2, 3, artinya 30 hari. Tapi Nabi juga mengatakan 1, 2, nah jempol satunya dilipat, artinya 29. Jadi bisa dipastikan bahwa puasa itu antara 30 hari atau 29. Sampean pilih mana? Nek iso 28 malah. Ya itulah kita itu ya, Masya Allah. Padahal kalau kita mengikuti tarhib Ramadan itu kan luar biasa. Ya, tarhib Ramadan yang disampaikan Nabi SAW itu kan luar biasa, menggugah kita semua untuk mencintai Ramadan. Malah dalam doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, balighna Ramadan, ya Allah beri kami kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan. Kurang 10 hari ya. Iya benar ya, kurang 10 hari ya, insya Allah. Ya saya bisa memastikan itu karena anak saya besok pulang dari pondok. Biasanya liburan 10 hari sebelum Ramadan. Nah biasanya begitu, besok jemput pulang. Jadi ya saya anggap begitulah itu kan, kurang 10 hari gitu ya. Tapi apapun ya kita mengikuti yang ada ya. Ya kalau metodenya mengikuti pengumuman, ya elok pengumuman. Kan begitu ya. Ya monggo itu kan masing-masing sudah. Yang penting jangan sampai salah jalan gitu aja ya. Apalagi cari jalan sendiri. Enggak lah, kita ini muslim sama muslim. Ya, kalau akur itu enak ya. Diikuti aja apa yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, yang pasti dalam hal puasa ini itu Allah katakan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min
ayyamin ukhar. Jadi kalau kita maknai ayat ini bahwa puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Benar enggak? Benar ya? Ya karena tadi Allah katakan barang siapa di antara kamu sekalian sakit. Dan sakit ini enggak selalu diartikan sakit perut, sakit gigi, enggak. Orang hamil juga sakit. Orang melahirkan juga sakit. Sehingga orang melahirkan enggak ada kewajiban untuk berpuasa. Hamil karena berat dengan beban bayi dalam kandungan, ya karena masalahnya makanan yang kita makan ini bukan kita konsumsi sendiri oleh seorang ibu, juga dikonsumsi oleh cabang bayi yang ada di dalamnya. Sehingga ya terjadilah yang namanya maridun tadi itu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Katanya Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka lakukan di hari-hari lain. Maka dalam memahami puasa Ramadan ini sebenarnya siapapun tidak punya alasan untuk tidak puasa. Ya kan? Gak ada itu. Kalau misalnya ibu-ibu, ya kan, dia tidak wajib puasa, itu kalau setiap hari men. Ibu-ibu kalau men boleh puasa enggak? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya. Tapi dalam sejarah panjang ini, umat manusia ini, ada enggak ibu-ibu itu setiap hari sampai mati men? Enggak ada, Pak. Ya, enggak ada. Sama, laki-laki juga begitu. Ya, yang ditakdirkan sebagai pekerja keras, ada enggak dalam sejarah hidup kita ini? Laki-laki ini mulai dia lahir sampai mau mati, dia kerja keras. Enggak ada. Ya, yang umum itu kerja itu 1 minggu, biasanya Sabtu Minggu libur. Atau anggap aja libur 1 hari dalam 1 pekan itu. Yaitu hari Ahadnya. Ya, maka saya katakan nggak ada alasan orang tidak bisa melaksanakan puasa ini kalau dia betul-betul masih sehat atau berada di tempat tidak sedang musafir. Seperti itu. Ya. Jadi para jamaah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa dipahamin ya, bisa dimengerti ya. Oke. Jadi saya kira ya sudahlah. Pemahaman tentang haji, kemudian puasa. Nah, yang ketiga zakat ini sama. Zakat itu ada 2, zakat fitrah, yang kedua zakat mal, bukan mall, beda. Zakat harta. Ini yang terakhir ya. Jadi zakat harta, zakat jiwa. Sekali lagi, zakat jiwa, zakat harta itu juga bagi yang mampu berzakat. Kalau nggak mampu berzakat kan dizakati. Betul ya? Oke, sudah. Saya kira cukup. Sehingga 2 ini yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita ini. Pondasi yang disebut dengan syahadat, yang kedua adalah sholat. Maka dalam surat Al-Mu'minun bisa dibuka itu ayat 1 sampai 12 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena kalau sholat ini diabaikan bahaya. Karena surga ini di genggaman jari tangan kita. Ya. Nah, ibarat kalau kita genggam ini, maka kalau haji ini lepas, surga masih bisa diwarisi. Zakat ini, puasa ini lepas, sama, puasa masih bisa diwarisi. Surga masih bisa diwarisi. Zakat ini juga lepas, surga masih diwarisi.
Tapi kalau sholat ini lepas, surga pun akan lepas dari genggaman tangan kita. Maka disitulah Allah katakan, ulaika humul warisun. Mereka itulah pewaris-waris surga Firdaus. Siapa? Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga istiqomah terhadap perintah Allah yang disebut dengan sholat. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang senantiasa mendirikan ibadah sholat serta generasi-generasi yang Allah amanatkan kepada kita menjadi generasi-generasi yang soleh solehah. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada Ustadz Syauqi pembawa acara. Silakan. Oke. Ya, tidak apa-apa. Ada dibuka. Kalau langsung ditutup ya ditutup. Baik. Saya kira cukup panjang lebar penjelasan dari Ustadz Ahmad Syafi'i. Ya, nanti di luar aja kalau ada yang bertanya. Ya, baik. Jika ada pertanyaan atau diskusi mungkin bisa dilaksanakan di luar. Ya. Setelah acara setelah maksudnya. Setelah acara saja, insya Allah. Mungkin bisa kita akhiri kajian kita yang cukup luar biasa ini. Dan insya Allah ini adalah kajian terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya Ustaz, bisa masuki bulan Ramadan dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin ya Allah. Baiklah, mungkin ditutup dengan doa ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Binniyati tu'ali salam wal qabul bijai sayyidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Susun ala manawina fi hadzal majlis wa ala kulli man wasala shalih wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna bis salati alaihi minal faizin wa bi yadihi al-karimatain minasy syaribin wa bi sunnatihi minal amilin wa la tahul bainana bainahu yaumiddin yauma la yanfa'u man wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wal ikhwani minal anbiya wal mursalin wal azwaji tahirati ummatil mu'minin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil walidain wa barakatan fil dzurriyyah wa barakatan fil a'malis shalihah wa nas'aluka taubatan qoblal maut wa nas'aluka syahadatan indal maut wa nas'aluka maghfiratan ba'dal maut wa nas'aluka amanan minal adab wa nas'aluka nasiban minal jannah ya mu'tiqar riqab a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa liman kana lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ibadah wa tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wa dhair. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha ya Allah illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asrari suratil Fatihah.